Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua, khususnya teman-teman semua di kelas 5. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PAS atau penilaian akhir semester untuk teman-teman semua di kelas 5. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bahagia Insting. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan tema 1. Di soal pertama kita dihadapkan yaitu muatan pelajaran PPKN ya, kompetisi dasar 3.1. Oke, sekarang kita langsung baca soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar simbol dari salah satu sila Pancasila ya. Nah, sekarang kita baca soalnya. Sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang dilambangkan dengan gambar di atas adalah titik-titik. Apakah A. Rajin beribadah, B. Menjenguk teman yang sakit, C. Gotong royong, atau D. Musyawarah? Kalau kita melihat ke sini, ini simbolnya atau gambarnya adalah rantai. Nah, teman-teman hafal masing-masing sila gambarnya. Nah, mudah-mudahan hafal ya. Mulai dari bintang, sila pertama, kemudian ini adalah gambar dari sila kedua, kemudian pohon beringin sila ketiga ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua hafal ya, sampai yang terakhir itu padi dan kapas. Nah, berarti ini adalah simbol atau gambar dari sila Pancasila kedua. Nah, sila kedua itu bunyi apa? Bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti sesuai dengan lambang ini ya, sikap yang dicerminkan itu yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya rasa kemanusiaan juga tentang adab di situ di dalamnya ya. Karena bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti yang A tentang ibadah ini salah, karena ibadah itu kaitannya dengan sila pertama, ketuhanan ya. Kalau yang B menjenguk teman sakit. Nah, menjenguk teman sakit itu adalah kaitannya dengan sila kedua, betul. Karena apa? Karena ada rasanya kemanusiaan. Nah, sehingga yang B ini adalah sesuai dengan gambaran sikap dari sila kedua, yaitu gambarnya rantai. Berarti jawabannya adalah B ya. Kalau yang C gotong royong salah. Ini adalah gambaran dari Persatuan Indonesia ya, atau lambangnya pohon beringin. Yang D musyawarah, ini adalah lambang dari sila keempat, yaitu musyawarah ini lambangnya kepala banteng ya. Nah, musyawarah itu kan di dalamnya musyawarah itu sila keempat ya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah B ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun disebut titik-titik. A. 3 kerukunan umat beragama, B. Toleransi beragama, C. Kerukunan umat beragama, D. Toleransi antar suku. Sudah jelas kalau kita melihat jawaban yang D itu salah ya. Kenapa salah? Karena yang ditanyakan adalah di sini kata kuncinya kehidupan beragama, bukan kehidupan antar suku. Berarti jawabannya yang D jelas salah. Berarti kemungkinan bisa A, bisa B, atau bisa C. Ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah kehidupan beragama, damai dan rukun. Beragama, damai dan rukun. Nah, berarti ada 3 ya, ada 3 kerukunan umat beragama. Nah, itu programnya. Berarti apa programnya? A jawabannya. 3 kerukunan umat beragama. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah adalah titik-titik. Berarti yang ditanyakan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila di sekolah ya. Ya, kita cek yang A, berteman dengan semua siswa. Nah, kalau berteman dengan semua siswa berarti ini adalah sesuai dengan Pancasila. Berarti bukan yang A jawabannya, karena yang ditanyakan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila.
Sedangkan yang A sesuai dengan Pancasila. Kita cek yang B, mengikuti upacara bendera. Ini juga perbuatan baik. Kalau perbuatan baik berarti sesuai dengan nilai Pancasila. Berarti jawabannya bukan yang B, karena yang ditanyakan yang tidak sesuai. Yang C, menyontek. Nah, menyontek ini adalah perbuatan buruk, perbuatan tidak terpuji. Berarti kalau tidak terpuji, itu artinya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C, yang tidak sesuai. Kalau yang D, memberi pinjaman pulpen ke teman, ya ini perbuatan terpuji atau baik ya. Berarti kalau terpuji itu ya sesuai dengan nilai Pancasila. Berarti sudah jelas yang tidak sesuai itu adalah yang C ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar 4 gambar ya. Nomor 1 ini membuang sampah ke sungai atau pantai, ini sungai ya. Nomor 2 ini ada 2 tempat ibadah ya, ini pura atau candi, ini pura ya. Kemudian ini di depannya itu ada masjid. Berarti ini menggambarkan kerukunan umat beragama ya, karena ada 2 tempat ibadah yang berhadapan atau berdampingan ya. Oke, kalau yang nomor 3 ini berarti perbuatan anak-anak atau perilaku anak-anak yang sedang menjenguk temannya, yang sedang sakit atau yang sedang membawa makanan, buah-buahan ini ya. Kalau yang keempat ini gotong royong dalam membangun rumah ya, atau apa ini? Nah, sekarang kita baca soalnya. Berdasarkan gambar di samping ya, di samping bukan di atas, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Sudah jelas ya, yang tidak sesuai itu adalah yang nomor 1 ya. Jadi jawabannya adalah A. Karena nomor 1 ini perilaku buruk, jelek, yaitu membuang sampah. Kalau yang nomor 2 ini kan baik, toleransi dalam beragama, berdampingan dalam beragama. Nomor 3 juga baik, yang dimana mereka sedang menjenguk, itu kan perbuatan baik. Kemudian nomor 4 gotong royong juga baik ya. Jadi A. Oke, nomor 5, tujuan melakukan musyawarah adalah untuk mencapai titik-titik. Musyawarah itu apa Pak? Musyawarah itu berunding, dibicarakan, atau bisa juga selain berunding itu didiskusikan ya, dirapatkan. Ketika ada sebuah permasalahan ya, maka harus dibicarakan dulu atau dimusyawarahkan, dirapatkan terlebih dahulu. Nah, itu namanya musyawarah. Untuk mencapai apa? Ya untuk mencapai kesepakatan. Boleh jawabannya kesepakatan, boleh jawabannya mufakat. Nah, ini yang lebih tepat, mufakat. Pak, kalau jawabannya kesepakatan boleh, silahkan ya. Oke, lanjut nomor 6. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum merupakan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila titik-titik. Nah, misalkan ketika teman-teman semua ini mau ke sekolah, naik angkutan umum, naik angkot, ya, kemudian datang ada orang tua, tetapi duduknya yang mau duduk ini penuh kursinya. Nah, teman-teman mempersilahkan, silakan duduk, ya, kepada orang tua tersebut. Kemudian teman-temannya rela untuk berdiri misalkan. Nah, itu kira-kira perbuatan itu sesuai dengan sila keberapa? Iya, ini sesuai dengan sila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena semua berhak atau semua adil ya untuk duduk di dalam angkutan umum tersebut, terutama yang lebih tua. Nah, jadi kita mengalah ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi jawabannya adalah yang sila ke-5 ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 7, tuliskan 3 contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama di lingkungan sekolah titik-titik. Nah, contoh pengambilan keputusan di sekolah. Oke, yang teman-teman tahu kan biasanya di sekolah itu ada pemilihannya. Kalau di masyarakat kan banyak sekali, ada pemilihan RW, ada pemilihan kepala desa, ada pemilihan RT, kemudian juga ada pemilihan bupati atau wali kota, atau juga ada pemilihan gubernur, DPR, presiden. Nah, itu contoh pengambilan keputusannya. Nah, kalau di sekolah itu contohnya adalah pengambilan atau pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS,
atau juga pemilihan ketua komite sekolah. Nah, ini jawaban nomor 7. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Kita masuk ke bahasa Indonesia, teman-teman ya. Biasanya kalau bahasa Indonesia banyak sekali bacaannya ya. Oke, kita baca teks berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ide pokok dari bacaan di atas adalah titik-titik. Oke, kita cek yang A, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Yang B, gerak dapat diartikan berpindah tempat. C, makhluk hidup akan bergerak bila ada rangsangan. D, gerak adalah perubahan posisi. Nah, ini tentang ide pokok. Nah, ide pokok itu kan ada dua ya. Ada deduktif, ada induktif. Deduktif itu biasanya ada di awal ide pokoknya. Kalau induktif itu biasanya ada di akhir. Nah, secara umum ya, untuk ide pokok itu mudahnya bagi teman-teman semua, lihat kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Itu besar sekali kemungkinan adalah ide pokoknya. Ya, berarti kalau kita melihat dari paragraf ini, kita lihat kalimat pertamanya mana? Ini kalimat pertamanya sampai titik. Nah, ini adalah kalimat pertama. Nah, besar kemungkinan ini adalah ide pokoknya. Dan setelah itu adalah kalimat penjelas. Nah, berarti kita lihat di sini salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, setelah kita baca tadi dari sini sampai akhir ini adalah semuanya kalimat penjelas. Nah, ini adalah kalimat intinya. Ya, berarti betul, tepat ada di kalimat pertama. Ini kalimat utamanya. Berarti jawabannya ide pokoknya yang ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Oke, lanjut. Soal nomor 9. Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf disebut titik-titik. A, kalimat pengembang, B, kalimat pertama, C, gagasan, atau D, ide pokok. Ya, sudah jelas ya. Tadi di soal nomor 8, soal sebelumnya kita membahas tentang permasalahan ide pokok. Berarti jawabannya adalah ide pokok ya. Jawabannya D, ide pokok. Ya. Lanjut nomor 10. Bacalah teks berikut ini. Nah, ini ada bacaan lagi. Yang ditanyakan adalah ide pokok lagi. Nah, sebetulnya teman-teman semua ya, tadi kata kuncinya adalah ketika mau mencari ide pokok, fokus terlebih dahulu pada bacaan kalimat pertamanya. Dan memang umumnya itu ide pokok itu terdapat di kalimat pertama. Kalimat pertamanya mana nih? Dari Pancasila sampai titik. Ya, kalau kita membaca kalimat seterusnya dari zaman dahulu, ya ini ya, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung. Nah, ini semua kalau kita perhatikan ini adalah kalimat penjelasnya. Ya, ini kalimat penjelasnya. Kalimat utamanya yang mana? Ya betul, yang tadi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini kalimat utamanya. Berarti sudah jelas ini kalimat atau ide pokoknya. Berarti jawabannya yang mana? Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Berarti jawabannya adalah yang D. Pancasila bukan lagi suatu hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Berarti jawabannya adalah D ya. Oke, paham ya tentang ide pokok? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Bacalah teks berikut ini. Nah, ini ada bacaan lagi. Kita baca langsung ke soalnya ya, karena di sini kaitannya masih tentang ide pokok lagi teman-teman ya. Jadi kalau ide pokok kita langsung baca saja soalnya. Ide pokok bacaan di atas. Teman-teman boleh saja sebetulnya untuk membaca dari paragraf ini sampai akhir. Ya, tetapi alangkah baiknya sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan bahwa
ide pokok itu biasanya ada di kalimat pertama. Apalagi di sini kalimat terakhirnya adalah berupa pertanyaan. Ya, berarti ya sudah jelas bukan pada kalimat terakhir ide pokoknya. Berarti kita lihat ke sini. Nah, ini kalimat utamanya. Berarti inilah ide pokoknya. Apa ide pokoknya? Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Mana yang B jawabannya? Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut nomor 12. Bacalah teks berikut ini. Oke, masih ide pokok lagi teman-teman. Oke, ide pokok lagi ya. Oke, sekarang kita baca kalimat pertamanya. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan. Nah, ini kan penjelas dari kalimat pertama tadi. Berarti sudah jelas. Ini juga ide pokoknya ada di awal kalimat. Nah, ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang tepat. Kejayaan bangsa Indonesia atau kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak sebelum merdeka. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Nah, ada di kalimat pertama. Oke. Oke, sekarang kita lanjut nomor 13. Fungsi ide pokok adalah titik-titik. Nah, setelah teman-teman mengetahui ide pokok itu pengertiannya apa, kemudian juga letaknya ada di mana ide pokok itu, nah, kemudian selanjutnya teman-teman harus mengetahui fungsinya. Kalau teman-teman sudah dipelajari di kelasnya atau sudah dibaca dan sudah hafalkan, maka akan tahu fungsinya. Maka fungsi dari ide pokok itu adalah sebagai atau menjadi dasar pengembangan paragraf. Ya, dengan adanya kalimat utama yang menjadi ide pokok, maka selanjutnya kalimat selanjutnya itu adalah kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari kalimat utama. Nah, jadi jawabannya adalah menjadi dasar pengembangan paragraf, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Nah, ide pokok adalah tadi di ABC kalau tidak salah ada, ya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kalau tidak salah di soal nomor berapa tadi? 9 atau 8 ya. Kalau tidak salah nomor 9 tadi ada ya. Jadi jawabannya ini, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ya. Oke. Lanjut nomor 15. Tuliskan langkah-langkah menentukan ide pokok. Nah, gampang. Yang pertama adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Jadi ketika mau mengetahui ya dibaca dulu ya. Dibaca dulu sampai akhir. Kemudian yang kedua, menentukan inti kalimat tersebut. Ya, kemudian sama teman-teman, mana nih kalimat intinya? Atau kalimat utamanya yang mana? Nah, setelah itu baru inti paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok. Nah, ini cara menentukan langkah-langkah ide pokok ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke muatan pelajaran IPA. Nah, ilmu pengetahuan alam ya. Alat gerak manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Berikut ini contoh alat gerak aktif. Alat gerak aktif. Apakah A tulang, B otot, atau C kulit, atau D kaki? Alat gerak. Teman-teman jangan terkecoh ya. Jangan sampai menulisnya atau jawabannya kaki. Jangan sampai. Ya, karena di dalam kaki itu sendiri kan ada organ yang membuat gerak dari kaki itu sendiri. Apa itu? Yaitu alat gerak aktif. Jadi jangan terkecoh teman-teman jawabannya kaki ya, jangan ya. Nah, alat gerak aktif itu adalah otot. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 17. Organ gerak pada ikan adalah titik-titik. Apakah A kaki, B sayap, C sirip, D tangan? Kalau kaki dan tangan kan ikan tidak punya ya. Itu tidak punya. Sayap juga apalagi ya. Kalau di ikan itu bukan sayap ya. Itu adalah istilahnya sirip.
Kalau sayap itu ya untuk hewan seperti burung, ya itu ada sayapnya ya. Berarti jawabannya adalah sirip C ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 18. Hewan yang susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh cangkang, merupakan ciri-ciri hewan titik-titik. Apakah A. vertebrata, B. avertebrata, C. mamalia, atau D. ternak? Di sini di kelas 5 itu kan kaitannya materi dari IPA itu salah satunya hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Ya, kalau yang C dan D ini tidak terlalu didalami ya. Kalau mamalia itu kan hewan yang menyusui dan juga mempunyai daun telinga. Ya, jawabannya berarti antara A dan B. Nah, di sini susunan syarafnya bagaimana? Berada di perut dan rangkanya di luar. Otaknya tidak terlindungi. Nah, ini adalah hewan avertebrata. Berarti jawabannya adalah B. Ya, jawabannya adalah B. Oke. Sekarang lanjut ke soal nomor 19. Ini ada gambar tengkorak ya, tengkorak bagian kepala, bukan kelapa ya. Kepala ini ya. Perhatikan gambar berikut, tanda X pada gambar di atas menunjukkan tulang titik-titik. Gambar di samping ya, ini bukan di atas, ada di samping gambarnya. A pipih, B tengkorak, C rahang bawah, atau D rahang atas. Nah, ini kira-kira menurut teman-teman yang ini nih, yang X ya, yang X ini tulang apa? Nah, ini kan di bawah mulut ya. Di bawah mulut, di atas mulut sama di bawah mulut itu kan kaitannya tentang rahang ya, tentang rahang. Berarti jawabannya besar kemungkinan antara C dan D. Nah, kalau yang A sama B kita eliminasi, salah ya. Berarti besar kemungkinan C atau D. Kalau kita melihat ke sini yang ditunjukkannya itu adalah ada di bawah. Berarti sudah jelas jawabannya ini adalah betul tulang rahang bawah karena berada di bawah. Kalau di atas di sini ini namanya adalah tulang rahang atas. Berarti jawabannya C, tulang rahang bawah. Oke, paham ya? Lanjut soal nomor 20. Mempunyai pigmen mioglobin. Inti sel berada di tepi, berbentuk silindris dengan garis gelap terang, merupakan ciri-ciri otot apa? Apakah otot jantung, otot lurik, otot polos, atau otot paha? Di sini, jadi dia ini otot ini mempunyai pigmen mioglobin dan mempunyai pigmen mioglobin itu, ya, dan bentuknya silindris adalah otot lurik, ya, otot lurik. Jadi jawabannya adalah B, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 21. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan disebut titik-titik. Jawabannya misalkan patah tulang. Ya boleh saja sih, tetapi yang tepat itu adalah faktura atau patah tulang. Ya, Pak misalkan tidak hafal nama istilahnya faktura, ya boleh saja tinggal tulis patah tulang ya. Oke, ya mudah-mudahan dengan teman-teman menulis jawaban patah tulang, ya Bapak dan Ibu guru teman-teman dibetulkan ya. Jadi yang paling tepatnya faktura. Tapi kalau tidak hafal ya bolehlah ya. Kita lanjut ke soal nomor 22. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan yang terus-menerus secara berlebihan disebut titik-titik. Nah, ini kelainan otot. Ya, ini kaitannya banyak sekali dengan IPA. Bukan hanya di IPA sebetulnya, masalah otot ini kan di PJOK juga ada ya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan hipertrofi. Ya, ini kaitannya dengan hipertrofi ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 23. Tuliskan 3 kelainan pada tulang. Nah, ini kelainan ya, bukan kecelakaan pada tulang, bukan. Kelainan pada tulang. Nah, yang pertama kelainan pada tulang itu ada lordosis, yang kedua ada skoliosis,
Dan nomor 3 ada kifosis. Ya. Ini kelainan pada tulang. Ya, ini untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua ya diperbanyak lagi membaca tentang tulang, tentang otot. Ya, ini akan muncul di tema 1 ini ya, diperdalam lagi materinya, kelainan-kelainannya ya. Kemudian juga ciri-ciri dari otot ya. Nanti diperdalam lagi, dibaca lagi materinya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor berapa ini? Nomor 24 ya. Kita masuk ke soal ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya. Oke, nomor 24. Gunung Krakatau berada di pulau titik-titik. Nah, Krakatau. Oke. Teman-teman pernah mendengar nama Gunung Krakatau? Pasti pernah ya, karena ada di pelajaran IPS-nya. Nah, ini adanya di Pulau Jawa ya. Ada di Pulau Jawa, Gunung Krakatau ya. Oke, lanjut ya. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 25. Ini ada gambar sebuah peta ya. Walaupun kecil, nanti silakan teman-teman semua sambil membuka atlas lah ya. Kalau yang punya atlas sambil dibuka, atau yang ada kuotanya nanti silakan dibuka, di searching peta Indonesia ya. Berdasarkan gambar di atas, di sampingnya harusnya, pulau manakah yang kepadatan penduduknya paling banyak? Nah, dari pulau-pulau ini, A. Papua, B. Jawa, C. Bali, atau D. Kalimantan. Yang ditanyakan adalah yang paling banyak penduduknya atau kepadatan penduduknya paling banyak. Sudah jelas ya? Iya, sudah jelas. Jawabannya adalah Pulau Jawa ya, Pulau Jawa. B jawabannya. Jawa itu kan ada banyak ya, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Banten. Banten itu kan Jawa ya. Ada Jakarta, Jakarta juga kan masuk ke Jawa sebetulnya ya. Kemudian juga DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu juga adalah Jawa. Nah, dari gabungan itu, Pulau Jawa itu kan Pulau Jawa lah yang paling padat penduduknya. Ya. Oke, berarti jawabannya Pulau Jawa ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 26. Pulau Papua merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah pulau titik-titik. Nah, di sini kata kuncinya pulau terbesar di Indonesia dan terbesar kedua di dunia. Berarti jawabannya bukan mencari pulau yang ada di Indonesia lagi. Ya, kalau teman-teman jawabannya A Sumatera, atau B Kalimantan, atau D Jawa, salah. Karena apa? Karena ini ada di Indonesia semua. Sedangkan di sini kata kuncinya adalah pulau kedua terbesar di dunia. Nah, setelah pulau apa? Ya berarti cari jawaban yang berada di luar Indonesia. Ada di mana? Ya ada di Greenland. Itu pulau Greenland. Ada di mana? Kalau tidak salah Greenland ini di Denmark ya. Denmark kalau tidak salah. Ya, jawabannya Greenland. C jawabannya. Oke, lanjut nomor 27. Berikut ini merupakan dampak positif yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis, ya, ini geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan adalah titik-titik. Negara maritim itu apa sih, Pak? Nah, teman-teman pernah mendengarkan penjelasan dari Bapak atau dan Ibu gurunya? Iya, negara maritim itu adalah negara yang memiliki banyak laut. Nah, itu disebut dengan negara maritim. Nah, dampak positifnya apa? Indonesia ini terletak di negara maritim atau negara yang mempunyai banyak laut dan kepulauan. Kita cek yang A, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan, atau B, komunikasi antar penduduk menjadi lebih sulit, C, terjadinya perubahan perilaku masyarakat, D, minimnya sarana transportasi. Kalau kita melihat yang B ini salah, yang C juga salah, yang D juga salah. Kenapa salah? Yang B ini komunikasi antar penduduk menjadi lebih sulit, salah ya.
Justru komunikasi di Indonesia itu begitu mudah, ya walaupun bentuknya itu adalah negara kepulauan, ya. Kemudian yang C, terjadinya perubahan perilaku masyarakat juga, ini juga salah, ya. Ini bukan dampak positifnya. Yang D, minimnya sarana transportasi juga salah. Sedangkan ya sudah banyak sekali sarana transportasi sekarang ini. Berarti jawaban yang tepat itu dampak positifnya terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan. Dari luar negeri ya bisa lewat jalur laut ke Indonesia. Sehingga apa? Pengetahuan dari luar bisa berdampak ke pengetahuan di negara kita, ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 28. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi berapa suku bangsa induk? Nah, kalau tidak salah ini ada beberapa versi ya. Ada yang menyebutkan 18, ada yang menyebutkan 19 ya. Kalau di teman-teman diajarkan oleh Bapak dan Ibu gurunya 18, ya silahkan 18 ya. Tapi itu banyak yang mengatakan pendapat yang lebih tepat itu ada 19 suku bangsa induk. Ya, tetapi kalau Bapak dan Ibu guru teman-teman semua pernah menyampaikan ada 18, ya silahkan ikuti ya. Tapi ini secara umumnya itu ada 19 suku bangsa induk. Ya, jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 29. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa titik-titik. Kira-kira masuk ke dalam rumpun bahasa apa? Ya, jangan jawabannya Indonesia lagi ya. Masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Nah. Oke, lanjut nomor 30. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu titik-titik. Nah, teman-teman hafalkan nama-nama agama yang ada di negara kita? Ya, boleh. Nomor 1 Islam, 2 Katolik, 3 Kristen, 4 Hindu, 5 Buddha, 6 Konghucu. Nah, ini nama-nama agama yang ada di negara kita ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 31. Tuliskan 3 ciri-ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Nah, ciri-ciri keragaman budayanya apa? Nah, ini gampang ya. 1, keragaman suku bangsa, bahasa, dan agama. Ya, ini ada 3 kan ya? Atau boleh teman-teman menulisnya lebih lengkap. 1, keragaman suku bangsa, 2, keragaman bahasa, 3, keragaman agama. Nah, itu lebih bagus ya. Tetapi kalau penulisan jawabannya seperti ini juga tidak apa-apa ya. Oke, lanjut ke soal nomor 32. Gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya disebut titik-titik. Ini kita sudah masuk ke SBDP ya. Kalau tidak salah ini SBDP. Iya, betul. Ini SBDP ya. Sesuai dengan aslinya di sini kata kunci. Asli itu kan real. Ya, berarti jawabannya yang tepat adalah yang D, real. Ini kan ada kata kuncinya real ya. Asli itu berarti real. Tidak buat-buatan. Berarti jawabannya adalah rilis D ya. Oke, nomor 33. Rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan disebut titik-titik. Jadi ini rancangan ya, rancangan gambar, tetapi dibuat sesuai dengan gagasan. Nah, ini disebutnya adalah sketsa. Ya, sketsa itu kan berarti hanya sebatas rancangan ya. Nah, belum ke gambar aslinya, hanya sebatas rancangan gambar. Nah, jadi jawabannya adalah B ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 34. Berikut ini merupakan unsur cover. Tahu cover teman-teman? Cover yang baik adalah titik-titik. Cover itu adalah sampul buku atau jilidnya buku. Nah, kita cek yang A, terdapat nomor halaman. Jelas ya kalau teman-teman melihat atau memperhatikan cover buku atau jilidnya buku itu, di jilid buku itu tidak ada halaman ya. Berarti yang A salah ya. Nah, karena tidak ada aturan dari cover itu mulai penomoran halaman. Ya, berarti yang A salah. Kita cek yang B.
terdapat kalimat penjelas yang sulit dipahami. Nah, ketika di cover itu memuat kalimat penjelas yang sulit dipahami, ya ini tidak akan tertarik ya membaca buku tersebut karena sulit dipahami. Ya, berarti ini juga salah ya, yang B ya. Nah, nomor option C, terdapat nama penulis. Nah, betul. Di dalam cover buku, di dalam jilid buku itu tertera nama penulis. Pasti ada nama penulis. Jadi jawabannya adalah C, ya. Kalau D, terdapat sinopsis dalam isi buku. Biasanya itu di setelah cover ya, sinopsis itu ya. Oke, berarti jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut nomor 35. Langkah membuat gambar ilustrasi adalah membuat gagasan, sketsa, dan titik-titik. Membuat gambar ilustrasi ya, ilustrasi. Nah, satu langkahnya itu kan membuat gagasan, sketsa, satunya apa? Satunya adalah pewarnaan. Setelah membuat gagasan, kemudian di sketsa, ya baru diwarnai. Ya. Nah, ini untuk pembahasan soal penilaian akhir semester atau PAS kelas 5 tema 1. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di-share sebanyak mungkin video ini ke teman-teman yang lain, baik itu ke grup WhatsApp-nya, grup apa saja, agar yang lain ikut belajar di channel YouTube Baik Insting. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton video pembelajaran di sini mendapatkan nilai yang bagus, pasnya nilai yang di atas KKM 80, 85, 87, 89, 90, bahkan mudah-mudahan 100 ya. Amin ya rabbal alamin. Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.